Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim, shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatid, guru-guru saya. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas. Yang saya hormati, saya muliakan ayah bunda sekalian, para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan subuh kali ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian ahad subuh. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin tawassalna bismillah wa bil Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Perbanyak baca sholawat
perbanyak baca sholawat karena Allah saja, malaikat saja membaca sholawat kepada baginda Nabi. Malah Allah nyuruh kita semua untuk membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum saya lanjut kita bacakan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Al-Fatihah Ummul Quran menjadi obat, menjadi penyembuh bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Wabil khusus guru-guru kita, A'agim, Syekh Ali Jabir, Syafi'i Antonio, beliau orang-orang yang sedang sakit, guru-guru kita yang sedang sakit terpapar COVID-19. Begitu juga sahabat-sahabat kita Pak Haji Bambang, Pak Haji Purwaji. Begitu juga para jamaah di lingkungan Masjid Al-Ikhlas, orang-orang muslim di Indonesia yang sedang terpapar COVID, begitu juga yang di dunia. Mudah-mudahan semuanya diangkat virusnya, diangkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lil baitihi al-kiram. Allahumma shfi mardahum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma shfi mardahum shifaan la yughadiru saqman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga kita semua mudah-mudahan dijauhkan dari COVID-19. Allah berikan imun tubuh yang kuat, Allah berikan kesehatan, Allah jaga kita semua dari segala musibah dan balai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita akan kaji kitab Mukhtarul Hadis, hadis yang pertama. Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazin man anta faqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu an aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anas. Kita akan kaji kitab Mukhtarul Hadis. Mukhtarul itu artinya pilihan, hadis itu adalah ucapan. Hadis-hadis pilihan yang dipilih, diringkas dalam sebuah kitab namanya Mukhtarul Hadis. Hadis yang pertama, Ati babal jannah, kata baginda Nabi, ati aku dihadirkan, didatangkan babal jannah, di hadapan surga, di hadapan pintu surga. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Lalu fa'astaftihu, aku minta untuk dibukakan. Fayaqulu, maka berkata siapa al-khazin, penjaga pintu surga. Man, siapa? Anta, engkau. Fa'akulu, maka aku menjawab, kata baginda Nabi Muhammad, aku adalah Muhammad. Fayaqulu, maka penjaga pintu surga berkata, bika, karenamu Muhammad, umirtu, aku diperintahkan, Allah aftaha, agar tidak membukakan pintu surga, li ahadin, bagi siapapun, qablaka, sebelum engkau masuk Muhammad. Baik, hadis pertama ini merupakan keterangan orang yang pertama akan masuk surga adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Nabi baru umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum umatnya nabi-nabi yang lain dulu. Karena umat Muhammad ya tidak sekelas dengan nabi-nabi ya. Jelas ya. Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain baru umat Muhammad. Itu kalau lihat
dalam hadis. Mudah-mudahan saya dengan jamaah Al-Ikhlas dengan keluarga setelah nabi-nabi itu kita semua masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau nengok dosa sih agak ragu sebenarnya. Tapi kalau nengok rahmat Allah, insya Allah, itu ya, insya Allah. Jadi hadis ini menegaskan, ketika baginda Nabi datang ke hadapan pintu surga, baginda Nabi minta dibukakan pintu surga. Penjaga pintu surga namanya malaikat Ridwan. Beliau bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Kata baginda Nabi, "Muhammad, saya Muhammad." Fayaqulu, kata penjaga pintu surga, "Bika umirtu, karena engkau aku diperintahkan oleh Allah, alla aftaha li ahadin qablaka, aku tidak boleh membukakan pintu surga bagi siapapun sebelum engkau masuk." Begitu dahsyat, begitu mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Orang paling pertama dibangkitkan adalah baginda Nabi. Orang pertama masuk surga adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kalau kita lihat sejarahnya, bumi ini diciptakan karena lebih dulu diciptakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ilmu tauhid begitu. Jadi kalau bumi ini kalau Nur Nabi Muhammad belum diciptakan, maka bumi ini pun tidak diciptakan. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Makanya baginda Nabi adalah Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, kepalanya para nabi dan kepalanya para rasul. Nabi-nabi yang lain punya dosa dan salah, walaupun bukan tertulis dosa. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah sama sekali melakukan kesalahan. Maksum anil ma'asi, terjaga dari dosa. Nabi Adam pernah salah 1 kali seumur hidupnya, gara-gara melanggar larangan Allah, makan buah khaldi. Kata setan, buah khaldi namanya. Itu ya, kata setan, buah khaldi namanya. Itu ya, dirayu oleh istrinya. Ketika di dalam surga, Nabi Adam adalah makhluk Allah ketiga menjadi penghuni surga setelah iblis, lalu malaikat, baru Nabi Adam. Iblis penghuni surga pertama, malaikat penghuni surga yang kedua, Adam penghuni surga yang ketiga. Iblis diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya. 3 unsur yang berbeda. Tapi ketika وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. Ketika Allah akan mengangkat pemimpin di surga, siapa yang harus jadi pemimpin? Maka Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam nama-nama. Ini namanya meja, ini namanya ini namanya ini namanya ini, diajarkan. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. Setelah itu summa aradahum, Allah tawarkan kepada malaikat, "Hei malaikat, ini apa namanya?" Nggak tahu, kata malaikat. Iblis, ini apa namanya? Nggak tahu. Adam, ini apa namanya? Meja. Adam yang tahu. Itu ya. Akhirnya kalahlah iblis dengan malaikat, maka diangkatlah Nabi Adam sebagai pemimpin. Ketika Nabi Adam diangkat jadi pemimpin, disuruhlah malaikat dan iblis sujud. Maka fasajadu, para malaikat sujud semua, hormat semua sama Adam. Ila iblis, kecuali iblis, bukan setan ya, waktu itu namanya masih iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka nolak, mereka sombong, mereka termasuk orang kafir. Makanya kalau orang sekarang nggak mau sujud, nggak mau sholat, mereka golongannya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia orang nggak mau, nantang, sombong, kafir. Nggak sholat juga kaya saya mah, nggak sholat juga sehat saya mah, nggak sholat juga hidup saya mah tenang. Nah, sombong sama kayak iblis. Akhirnya dicap sejak itu wa kana minal kafirin. Iblis yang tadinya penghuni surga lalu dikatakan jadi orang kafir dan kekal selamanya di neraka. Ada gambaran kehidupan, ya, ada gambaran kehidupan dari cerita yang saya sampaikan. Yang pertama, kemanapun kita pergi,
harus mengangkat satu orang menjadi pemimpin. Contoh, kita mau ziarah ke makam orang tua kita. Orang tua nomor satu ya, bukan para wali ya, orang tua dulu nomor satu. Para wali kita doakan, kita ziarahi betul, tapi jangan sampai lupa ke makam orang tua sendiri. Makam para wali didatengin. Bagus ziarah ke makam wali, itu bagus selama ingin mendoakan, selama ingin mengejar sejarah perjuangan para wali. Tapi kalau minta berkah itu yang salah, itu yang salah. Ya. Atau ngambil pasir di kuburan para wali dibawa pulang, itu dosa, nyolong namanya, nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Jadi punten, suka ada yang begitu ya, apalagi nangis-nangis minta sampai berhari-hari di kuburan para wali, dosa, musyrik hukumnya, itu ya, musyrik hukumnya. Nah contoh kita mau pulang kampung nih sekeluarga, ditambah keluarga adik kita, keluarga kakak kita, maka ditunjuk siapa kepala rombongannya. Harus. Itu aturan agama kita. Buat apa? Buat memanage di perjalanan. Mau berhenti di rest area mana? Tuh ya, konsumsinya bagaimana sampai ke kampung nanti, apa yang akan kita berikan kepada masjid, musola, kepada fakir miskin di sana. Bagaimana silaturahim di sana, mau berapa hari? Itu begitu, harus mengangkat. Ketika sudah 3 orang, maka harus diangkat 1 orang menjadi pemimpin. Ini jadi pelajaran. Baru ada iblis, malaikat, Nabi Adam harus diangkat jadi khalifah. Karena kalau nggak ada yang diangkat nanti ngatur semua, bahaya. Dan ketika sudah diangkat 1 orang, ketika diatur harus nurut dalamnya. Makanya malaikat sama iblis disuruh sujud sama Nabi Adam. Sujud di sini maknanya bukan sujud kayak kita sholat, bukan. Hormat kepada Nabi Adam. Cuman sayang, tidak semua anak buah itu mau patuh sama pimpinannya. Apa jawabannya? Kata setan, khalaqtani, maaf, kata iblis, khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Tekor saya, rugi saya, gengsi saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Rugilah, masa api hormat sama tanah? Gitu ya, kalau kita lihat sejarahnya. Nah akhirnya, singkat kata singkat cerita, iblis ketika diberikan cap, stempel, sertifikat kafir dari Allah, kata iblis, izinkan saya mengajak Adam dan keturunannya untuk membawa saya menjadi orang kafir dan masuk neraka. Nah mulai sejak itu godaan mulai datang. Makanya Nabi Adam dosanya sekali, gara-gara punya istri namanya Siti Hawa, dinikahkan di dalam sorga, mas kawinnya baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tuh ya, apa yang terjadi? Nabi Adam nggak mungkin tergoda oleh iblis, tuh nggak mungkin. Tapi iblis tahu celah. Makhluk di muka bumi, makhluk di surga waktu itu yang paling cepat tergoda adalah wanita. Wanita itu paling cepat tergoda oleh setan. Makanya yang sering kesurupan perempuan. Saya ini ngeruqyah kemana-mana rata-rata perempuan. Ya, rata-rata perempuan yang kesurupan. Rata-rata perempuan yang banyak setannya. Mana-mana itu ngeruqyah saya. Itu ya. Sampai ke Jawa, sampai ke mana itu ngeruqyah. Itu rata-rata perempuan. Itu ya. Harga cabai mahal, kesurupan. Oh, gitu ya. Kepikiran ya. Suaminya pulang lambat dipikirin. Hidup itu gak santai. Makanya maaf, banyak yang kesurupan. Nah makanya setan menggoda kepada Siti Hawa. Hei Hawa, maukah kau lama di surga? Kata Hawa, mau. Noh, makan buah. Itu buah dilarang sama Allah, gak boleh dimakan. Itu buah itu gak boleh dimakan. Kata setan, sengaja Allah melarang engkau dan Adam untuk tidak makan itu, biar engkau tidak lama di sorga. Dibalik, ya. Dibalik oleh setan. Nah, setan tukang ngebulak baliknya. Akhirnya makin percaya, makin dirayu, makin percaya. Akhirnya Siti Hawa langsung ngedeketi Adam. Hei suamiku, kau cinta nggak sama aku? Cinta. Mau nggak nurut sama keinginanku? Mau. Kalau orang sudah cinta, al-hub yurithul ana wal asam. Cinta itu membuat buta dan tuli. Kalau sudah cinta,
Kata orang jelek, cantik. Kata orang pesek, wah mancung. Kata orang hitam, putihnya luar biasa. Orang cinta itu bikin buta dan tuli, gak bisa dinasehatin orang. Paling repot dakwah di depan orang yang sedang jatuh cinta. Paling repot dakwah di depan orang mabok, karena orang mabok seperti orang sedang jatuh cinta. Itu ya. Dan paling repot dakwah di depan orang sombong. Jadi setiap kita ceramah, ya materi itu masih hafal, ini repot urusannya. Maka tidak akan selesai masalah. Akhirnya apa? Perempuan paling cepat tergoda oleh setan dan laki-laki paling cepat tergoda oleh perempuan. Akhirnya Nabi Adam tergoda di situ. Makanya jangan kaget Pak, kalau ada bapak-bapak tergoda sama janda, itu jangan kaget. Emang sejarahnya paling cepat laki-laki itu tergoda sama perempuan, paling cepat, itu jangan kaget ya. Sama setan gak tergoda, tenang aja. Tapi perempuan, makanya setan kan ada dua, minal jinnati wan nas, ada yang berbentuk jin, ada yang berbentuk manusia. Nah yang manusia ini yang serem ini. Jin mah dibacain Quran ayat kursi 7 kali mabur, perempuan mah dibacain ayat Quran malah ngedeketin. Aduh seneng nih sama Pak Ustadz, jadi makin jatuh cinta. Tuh itu yang bahaya gitu. Sabtu yang lalu, Sabtu kemarin saya ceramah di Islamic Village kemarin, subuh kemarin, kuliah subuh. Nah Sabtu yang lalu, Ahad yang lalu, ceramah di Taman Elang. Subhanallah, saya dari Maut gitu dari pesantren tuh, bawa mobil udah jam 3 berangkatnya. Kecepatan rupanya. Nyampe situ jam 4. Nyampe sebelum masuk, kaget di tengah hutan kok ada kuntilanak. 2. Saya berdua sama anak saya. Saya sorot pakai lampu, kuntilanak saya. Subhanallah kaget. Pas diperhatiin kok roknya pendek nih kuntilanak. Makin saya perhatiin makin pendek nih roknya rupanya. Kaget di tengah hutan pinggir jalan itu ada 2 kuntilanak. Akhirnya saya ceritakanlah ke jamaah di Taman Elang. Ketawa semua jamaah Taman Elang. Ternyata memang di situ setiap hari malam minggu ya, setiap malam minggu mulai jam 1 pagi banyak perempuan yang begitu-begitu, banyak banci yang begitu-begitu. Subhanallah. Jadi banyak banci yang lagi fashion show di situ rupanya. Ya. Subhanallah. Pikir kuntilanak, ceramah kemana-mana nggak pernah ketemu kuntilanak. Pernah ceramah ke Tasik, namanya Kampung Cibegal. Itu tengah hutan. Saya pulang jam 12 malam habis tabligh akbar. Hutan semua, nggak ketemu kuntilanak. Sampai Pangandaran saya tembus karena ada kuliah subuh di Pangandaran. Nggak ada kuntilanak. Padahal hutan semua, nggak ketemu rumah-rumah. Hutan semua, nggak ada. Kenapa? Satu jawabannya, ternyata yang paling parah adalah jin, setan yang berbentuk manusia. Subhanallah, hati-hati. Nah Adam tergoda, akhirnya Adam ya udah dah kita coba dah makan dah di situ. Akhirnya ditegur sama Allah, Apa teguran dari Allah? Langsung ketika makan buah khaldi ditegur sama Allah 4. Tengok kitab Nasuhul Ibad halaman 38. Kata Nabi Adam, Innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma'a'taniha. Bahasanya begitu. Kitab Nasuhul Ibad halaman 38. Innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma'a'taniha. Sesungguhnya Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Muhammad yang tidak diberikan kepadaku walaupun aku seorang nabi. Apa itu? Ihdaha, nomor 1, qabulu taubati di Makkah wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makan fayuqbalu taubatuhum. Yang pertama, kata Nabi Adam, aku dosa sekali, tapi taubatku hanya diterima di Mekah saja. Makanya ada Arafah, ada Jabal Rahmah. Itu bekas bertobatnya Nabi Adam di muka bumi ini. Ratusan tahun beliau bertobat, ya, bertemu dengan Siti Hawa di Arafah. Beratusan tahun nangis dia di alam dunia, saking gara-gara dosa 1 kali.
Sedangkan wa ummatu Muhammad, umat Muhammad mah yatubuna fi kulli makan, berbuat maksiat di mana saja, bertobat di mana saja, maka fayuqbalu taubatuhum, tobatnya diterima sama Allah. Kita melakukan maksiat dirajam, tobatnya di sini tetap diterima sama Allah. Itu ya, itu dahsyat. Berarti umat Muhammad hebat, bukan umat Muhammad yang hebat, tapi gara-gara baginda Nabi Muhammad. Itu ya, kalau nggak ada Muhammadnya, umatnya doang yang nggak ada pengaruhnya. Gitu ya. Yang kedua, wasaniyatu yang kedua. Falamma asaitu, ketika aku bermaksiat, ja'alani uryanan wa ummatu Muhammad urratan fayalbisahum. Ketika aku bermaksiat, aku pakai baju rapih, baju surga, kata Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tapi ketika aku melakukan maksiat, itu baju surga lepas dari tubuhku, tidak mau nempel di tubuhku, maka ja'alani uryanan, aku spontanitas jadi telanjang. Spontanitas telanjang, ditutup pakai daun-daun surga. Lihat di Al-Quran, ditutup pakai daun-daun surga, kemaluan Nabi Adam. Sedangkan wa ummatu Muhammad yaksuna uratan fayalbisahum, umat Muhammad bermaksiat telanjang, beres bermaksiat pakai baju lagi. Gisel Anastasia lagi rame di beritanya di TV, telanjang pakai baju lagi. Itu bapak-bapak maaf, ibu-ibu berenang, buka baju berenang, pulang pakai busana muslimah lagi. Hebat ibu mah. Pergi ke kolam renang juga muslimahnya masih tetap pakai, padahal di sana dibuka semua. Nah ini umat Muhammad dahsyat, luar biasa. Bayangkan Pak, kalau ini diberlakukan ke kita, setiap nengok cewek langsung telanjang, itu kan dosa gitu, repot, malu ya. Allahu Akbar, tabarakallah. Godain janda langsung telanjang, udah gak kebayang itu malunya kayak apa. Itu ya, Noel temen di kantor perempuan langsung telanjang, udah gak kebayang. Ya. Yang ketiga, wassalitsatu falamma asaitu ma'amraati, maka fafarraqa min wa ummatu Muhammad, ketika aku bermaksiat aku bareng dengan istriku Nabi Adam, Siti Hawa. Tapi ketika aku bermaksiat, maka baginda Nabi Adam baginda Nabi Adam dipisahkan dari istrinya. Nabi Adam dibuang ke dunia, langsung ditaruh, katanya ada yang mengatakan ke India. Sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Begitu dahsyat. Bayangkan waktu itu nggak ada telepon, nggak ada kereta, nggak ada pesawat, berdua di alam dunia. Ditaruh di India, Siti Hawa di Jeddah. Makanya sampai hari ini kuburan Siti Hawa di Jeddah. Bapak yang umroh haji tengok tuh ya, kuburannya segitu panjang, yang luar biasa, panjang banget ya, hampir sepanjang ini musola ini ya, sepanjang masjid ini tuh ya, panjangnya luar biasa. Jadi begitu dahsyat, karena Nabi Adamnya aja 33 meter tingginya, 60 hasta, 33 meter kurang lebih. Kalau bahasa hadisnya 60 hasta. Tapi hastanya zaman dulu kan lebar, hasta tuh segini. Tapi kan lebar orang dulu kan. Sekarang kurang lebih 30 meter lah. 30 meteran itu kurang lebih. Nah punten begitu dahsyat. Ya Siti Hawa minimal di bawah itu sedikit lah, 25 meter mungkin ya, sekitar itu ya. Jadi punten begitu dahsyat, bareng-bareng makan buah holdi, Allah pisahkan. Sedangkan umat Muhammad melakukan maksiat jauh dari istrinya. Ada yang di sono melakukan, pulang ke rumah ketemu istrinya baik-baik lagi. Dari mana Pak? Habis rapat itu dari sana. Padahal habis nengok janda. Itu kan begitu dasar. Allahu Akbar, tabarakallah, begitu dasar. Emang sunnah Pak, datang ke rumah janda itu sunnah. Bawa beras, bawa makanan, itu ya sunnah. Bawa telur, gitu, bawa duit, gitu ya. Ngasih ke anak yatimnya. Tapi jangan numpang ngopi. Ini nggak ngasih, numpang ngopi 5 jam. Nah ini yang salah. Ini ya. Kalau mau ngasih, ajak istri kita. Jadi nggak timbul fitnah. Dan janda yang diutamakan yang usianya 70 tahun. Bukan yang 27 tahun.
Ini 70 tahun ditinggalin, 27 tahun didatengin. Salah itu. 27 tahun masih kuat kerja di Panarum. 70 tahun yang begitu. Ya, ini salah di kita ya. Makanya ada hadis di kitab Riyadhus Shalihin, termasuk orang seperti jihad fisabilillah, orang yang datang berjalan menuju ke rumah janda. Janda di sini janda miskin, janda tua, nggak ada keluarga, nggak ada yang ngurus. Nah kita datengin. Gitu. Ya, ini wah menor, bahenol, didatengin. Allahu Akbar, pura-pura berduka, pura-pura sedih. Subhanallah. Hati-hati ya. Yang keempat kata Nabi Adam, ini asaitu fil jannah fakhrajani minha wa ummatu Muhammad ya'suna kharijal jannah fayadkhuluna fiha. Yang keempat, aku bermaksiat di dalam sorga, makan buah holi. Allah keluarkan aku dari sorga ke dunia. Sedangkan umat Muhammad, dia bermaksiat di luar surga di dunia. Maka fayadkhuluna fiha. Kalau dia bertobat, dia dimasukkan lagi ke dalam surganya Allah. Syaratnya tobat. Jadi maaf, sebanyak dosa apapun seperti saya, jangan tinggalkan istighfar, jangan tinggalkan sholat tobat, jangan tinggalkan baca sayyidul istighfar. Karena dosa-dosa kita akan hancur dengan istighfar. Dosa-dosa kita akan hancur dengan amal soleh yang selanjutnya. Jadi jangan kecil hati. Saya banyak dosa Ustaz, aduh malu sama Allah. Ya mendingan nerusin dosa aja lah, mau tobat juga udah kebanyakan. Jangan, hentikan lalu tobat sama Allah. Terasa sama saya banyak dosa, saya terus tiap malam habis sebelum tahajud selalu sholat taubat dulu karena ingat dosa-dosa saya banyak. Gitu ya, mari kita bersihkan diri kita dengan sholat taubat. Itu syaratnya taubat ya, harus taubat kembali kepada jalan yang benar. Nah begitu caranya. Nah ini, jadi singkat kata singkat cerita, Nabi Adam punya dosa sekali, tuh ya. Nabi Ibrahim punya dosa 4 kali, punya salah 4 kali. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain punya kesalahan, tapi Nabi Muhammad tidak pernah punya salah sedikit pun. Masya Allah, tabarakallah, beliau sangat sayang kepada orang mukmin, sangat keras kepada orang kafir. Tapi maaf, di hadapan orang kafir saja, orang kafir sangat ngeri ngelihat Nabi Muhammad, sangat hormat ngelihat Nabi Muhammad. Tuh ya, walaupun ada orang kafir yang nantang. Tuh ya, contoh Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain. Begitu dahsyat yang lainnya. Jadi punten, hadis pertama menjelaskan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Orang pertama yang akan mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah para nabi-nabi yang lain. Urutan ketiga adalah umat Muhammad. Sekali lagi kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis yang kedua, i'ti al-ma'ruf wajtanib al-munkar wanzur ma yu'jibuka udhunaka ayyakula lakal qaum idza kumta min 'indihim fa'tih wanzur alladhi taqrahu ayyakula lakal qaum idza kumta min 'indihim fajtanibah. Rawahul jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh kebanyakan para perawi hadis. Oke. Ada 3 nasihat dalam kitab dalam hadis yang kedua. 1, i'ti al-ma'ruf. Perintah Nabi yang pertama, i'ti, kerjakanlah oleh kalian al-ma'ruf, kebaikan. Yang namanya yang baik kerjakan. Ya, yang buruk tinggalkan, udah jelas. 1 ya, kerjakan yang baik. Apa yang baik? Berjamaah ke masjid baik nggak? Baik, kerjakan. Nyumbang pembangunan masjid baik nggak? Baik, kerjakan. Gitu ya. Berangkat kerja baik nggak? Baik, kerjakan. Jangan diem aja di masjid al-ikhlas zikir sampai duhur zikir sampai asar. Nggak pernah agama kita mengajarkan begitu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau beres sholat, bersebar ke muka bumi, cari rizki Allah. Makanya saya di pesantren ngajarin santri, 1, cara mandiin jenazah, mereka tenaga ahli. Yang kedua, cara nyembelih sapi, kambing, ayam, mereka tenaga ahli. Yang ketiga, saya ajarkan cara mandiin ruqyah, cara ruqyah harus ahli.
Yang keempat, saya ajarkan cara bimbing manasik haji dan umrah, harus ahli, gitu ya. Terus cara bekam harus ahli. Yang keenam, totok punggung. Tuh ya, jadi ini, nah ditambah keahlian yang utama adalah ceramah, jadi imam sholat, itu ahli. Jadi di pesantren kita ini ada 8 keahlian yang mereka santri wajib bisa. Jadi ketika dia keluar dari pesantren nggak pernah minta ke masyarakat, kasihan dong saya, tapi dengan keahlian yang Allah berikan rezeki, mereka jangan diem, mereka boleh jadi apa saja. Makanya gitu ya. Jadi kita berikan keahlian, tentu ya, bukan hanya bisa kitab kuning, bukan hanya hafal Quran, tapi diberikan keahlian. Jadi ketika keluar rumah jangan jadi penceramah yang ngarepin pemberian pengurus DKM atau masjid, tapi jadilah penceramah yang berkualitas, punya pekerjaan. Gitu ya, kalau bisa memberi, jadi ustadz pemberi bukan penerima. Alhamdulillah, dan lakukan semuanya karena Allah. Itu tekniknya begitu. Nah, kita tanamkan begitu, ya. Begitu dahsyat, begitu luar biasa, karena banyak orang yang beres sholat subuh diem aja di masjid zikir. Tidak begitu, tuh ya. Beres sholat, zikir selesai langsung. Yang narik ojek, yang dagang, yang kerja. Begitu disuruhnya sama Allah, tuh ya. Nggak boleh cuma berpangku tangan minta sama Allah, tapi tidak mau bekerja. Kerja ini diharuskan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu urusan begitu. Beres satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain. Dari pekerjaan yang lain. Gitu. Jadi gitu ya, yang harus kita lakukan begitu. Jadi lakukan apapun yang namanya baik, lakukan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat buat manusia. Tadi malam di Masjid Al-Ikhlas juga, namanya Masjid Al-Ikhlas, praktek mengkafani jenazah. Tadi malam itu minta disambung subuh ini minta disambung karena belum selesai, tuh ya, cara ngubur jenazah yang baik. Saya bilang nggak bisa, saya udah janji, ini Al-Ikhlas lagi, besok Al-Ikhlas yang berbeda. Saya bilang udah janji, tolong Pak Ustaz, nggak bisa. Nah, saya udah maksa betul. Tuh ya, saking asik, kalau orang udah belajar asik enak gitu ya. Karena harus paham tentang kehidupan di masyarakat kita. Makanya santri yang kita didik di pesantren itu pengen betul. Ketika masuk ke masjid manapun, tinggal di manapun, dia berguna buat masyarakat. Ilmunya bukan buat nyari uang, tapi bisa memberikan manfaat buat orang lain. Tuh ya, jangan sampai agama ini buat nyari uang, jangan sampai. Jadi punten, mohon maaf lahir batin, berikan kebaikan. Apa yang kita bisa? Saya arsitek, ya gambarkan masjid tuh, gambarkan rumah orang. Apa yang bisa kita bantu? Ustaz, saya bisanya nyupir, ya. Kalau ada orang mau lahiran nggak ada supirkan orang, gitu ya. Walaupun orang sakit sekarang nggak ada yang mau nganter ya. Kalau ada orang sakit nggak ada yang mau nganter sekarang, takut semua orang, takut semua. Covid ini luar biasa Pak, jangan dianggap enteng, betul-betul. Kawan-kawan saya yang anggap enteng itu sekarang meninggal duluan jadinya. Kawan-kawan saya yang anggap enteng itu malah meninggal duluan jadinya, subhanallah. Ya, itu mah cuman hoak, itu mah cuman malah jadi meninggal duluan. Karena ternyata betul-betul nih virus jadi ujian buat kita. Ketika diuji sama Allah jangan dianggap sepele, tapi banyakin istighfar, banyakin ikhtiar, ya. Istighfar sebagai penghancur dosa-dosa, penolak musibah. Ikhtiar, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu punten bagian dari ikhtiar. Walaupun tidak semua orang pakai masker selamat. Contoh para dokter, udah pakai APD, pakai masker, kena juga. Termasuk paman saya, dokter kandungan padahal, dokter khusus anak padahal, tapi tetap meninggal kemarin ya, 2 bulan yang lalu meninggal kena COVID. Begitu ya, tetap gitu ya, karena kebagian juga takdir Allah. Tuh ya, Ustaz saya udah jaga jarak, sudah cuci tangan, sudah pakai masker, masih kena. Contohlah Agim. Itu Allah sedang menguji kita. Jadi jangan ini hanya syariat ikhtiar yang kita lakukan. Hakikatnya ada di Allah, nggak bisa dipilih sama Allah si A, si B, si C, nggak bisa. Tapi sekarang ada Kus Al-Hindi ya. Kus Al-Hindi itu ditemukan oleh Ustaz Adi Hidayat dari jutaan hadis menjadi ribuan hadis, dari ribuan hadis jadi ratusan hadis jadi puluhan hadis, dari puluhan hadis jadi 1 hadis,
bahwa menuju penyakit yang berhubungan dengan COVID, obatnya itu kus al-hindi, adanya di India kayunya. Alhamdulillah sekarang sudah ada di kita beredar. Alhamdulillah Ustaz Adi Hidayat mempersilahkan menggunakan. Negara kalau membutuhkan silahkan. 6 bulan proses penelitian beliau sudah diuji cobakan, sudah ratusan orang 3 hari minum itu langsung COVID-nya hilang, langsung negatif dan sesaknya hilang. Tuh ya, yang bikin mangketnya hilang. Namanya kus al-hindi. Nah, bagi ada keluarga miskin dari keluarga kita, saudara kita yang sedang kena COVID, nggak punya nggak kuat belinya, minta ke saya kasih gratis. Tapi bagi bapak yang mau sedekah, tidak mahal harganya, hanya 125.000 satu botolnya. Segede ini kurang lebih di atas. Diseduh doang pakai air, diminum. Insyaallah. Itu ya, jamaah umroh saya udah banyak yang sudah sehat. 3 hari prosesnya biasanya, standarnya. Langsung plong. Itu ya, langsung plong. Gitu. Jadi Allah berikan dari hadis Nabi namanya kus al-hindi. Ada di 2 negara kayunya, bukan di Indonesia. Salah satunya di India. Alhamdulillah gara-gara guru kita Ustaz Adi Hidayat, beliau menemukan itu bermanfaat. Tuh ya. Sampai berapa orang tuh ya yang beli buat ini gitu ya. Alhamdulillah katanya. Saya juga belum pernah minum, Pak. Ya, karena alhamdulillah Allah kasih kesehatan. Ini enggak pernah minum, cuman rasanya pahit. Tuh ya. Walaupun sebenarnya sehat juga boleh minum gitu ya, tapi rasanya pahit, makanya campur madu sedikit kalau minum biar nggak terlalu pahit. Baik, ayahanda bunda sekalian, kita lanjut. Yang satu kata Nabi, i'ti al-ma'ruf, apapun kebaikan lakukan, kebaikan ke anak, kebaikan ke istri. Kalau bisa pagi hari itu ngeluarin dompet ke istri, mah ini sebelum subuh saya kasih uang dulu. Sebaik-baiknya ngasih istri itu pagi hari, sebaik-baiknya sedekah itu pagi hari. Sekali lagi, sebaik-baiknya sedekah itu pagi hari. Karena setiap pagi itu ada 2 malaikat nungguin kita, Pak, di pagi hari ini. Malaikat yang satu berdoa, ya, Allahumma ati munfiqan khalafan. Yang satunya lagi, Allahumma ati mumsikan talafan. Ini 2 malaikat ini nungguin kita. Makanya kalau subuh, udah hampir subuh atau habis subuh, jangan pernah tidak sedekah. Karena malaikat ini nunggu. Ketika kita mengeluarkan 50.000 dari saku kita, atau 10.000 atau 2.000 atau 1 bungkus nasi pagi hari dikasih ke orang, maka malaikat yang satu langsung berdoa, ya Allah, berikanlah apa yang dia infakkan, dia sedekahkan, pengganti yang lebih banyak. Tapi kalau kita pelit di pagi hari, nggak mau ngasih, nggak mau sedekah, malaikat yang satu doa, ya Allah, apapun yang dia punya, apapun yang dia tahan, berikan kehancurannya. Jadi yang ada pun akan hilang. Makanya ada orang nanya, Ustadz, kok Ustadz bangun pesantren udah 1 miliar lebih, nggak pernah bingung? Padahal Ustadz bangun pesantren di kampung yang maaf susah, miskin di sana. Saya bilang satu kuncinya, pagi hari sedekah. Pagi hari sedekah, udah kita aja. Pagi hari sedekah, makanya nggak pernah pusing, ngalir aja terus. Orang pada transfer aja, tanpa saya undang, pada transfer. Pak Ustadz minta nomor rekening, Pak Ustadz minta nomor rekening. Alhamdulillah, gitu ya. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ya nggak usah ngemis-ngemis kita ke orang, nggak usah minta di pinggir jalan, pantangan itu ya, tentangan gitu. Alhamdulillah, tuh ya, udah tinggal 15% lagi selesai. Omongan pondok pesantren 3 lantai. Alhamdulillah, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tuh jawabannya, sedekah pagi. Jangan sayang-sayang, Pak. Jangan sayang-sayang pagi-pagi itu, berikan sedekah. Walaupun cuma sebungkus nasi. Ustaz, nggak ada orang, kucing kasih makan pagi-pagi. Beli ikan cuek berapa kotak? 25.000 satu-satu tuh kucing, jejer. Itu sedekah luar biasa. Afdhalus sedekah an tashba'a kabidan ja'ian. Sedekah yang paling utama mengenyangkan perut yang lapar. Di musola Al-Hijrah itu, yang jadwalnya hari ini saya geser ke sini, itu jamaah tuh ngantri ke bagian sedekah makan untuk habis pengajian subuh. Itu antri, besok jangan saya besok, sampai begitu. Berebut, Pak. Berebut mereka. Sampai antri. Itu yang pokoknya besok jangan sampai ya, saya ya, harus sampai begitu. Berebut, kenapa? Begitu dahsyat dengan sedekah, tidak akan kehilangan, tapi akan bertambah. Itu ya, nggak takut, Pak. Itu ya.
Gara-gara COVID ini kita jatuh miskin. Nggak usah takut, bagi orang sedekah nggak pernah ngeri apapun. Saya bingung, orang-orang pada kesusahan, beras, segala kesusahan. Kalau kita pesantren enteng, dari klub motor datang, Pak Ustadz nyumbang beras. Selama COVID tuh begitu, saya bilang belum ada santrinya, belum boleh masuk. Kalau masuk saya didenda, jadi bawa lagi ke pesantren lain. Saya yang dapat amanah dari Islamik, nganterin uang, Pak Ustadz buat santri. Nggak ada santrinya, saya tutup, nanti Juli baru buka. Kenapa? COVID nggak boleh, saya bilang. Nanti saya kena denda, repot, nanti ribet urusannya. Udah nanti Juli, saya bilang, Juli insya Allah. Begitu, ya. Apalagi di pesantren kami tidak ada bayaran, duafa, ya. Rata-rata yang diutamakan duafa, ya. Orang-orang lemah, orang-orang miskin, ya. Walaupun orang kaya juga boleh itu pesantren di kita, ya. Walau santrinya cuma 50 orang, nggak banyak. Ya, kami nggak mau banyak-banyak. 50 luluskan, berikan sertifikat setelah 3 tahun. Sudah ahli khutbah, ahli ceramah, sudah biasa bekam, biasa totok punggung, biasa mimpin haji umroh, biasa meruqyah orang-orang sakit. Jadi udah gitu, biasa jadi imam, gitu ya. Kasih sertifikat, Anda udah bisa. Gitu. Ya, insya Allah begitu ya, insya Allah. Jadi makanya punten begitu dahsyat. Apa yang kita bisa lakukan? Yang kedua, wajtanibil munkar, tinggalkan kemungkaran. Apapun namanya kemungkaran, tinggalkan. Allahu Akbar. Kalau kita ngelihat Indonesia itu miris dan ngeri. Kemungkaran merajalela. Orang mungkar dilindungi, orang dakwah ditakut-takuti. Indonesia sekarang. Tuh ya, tahu takut apa siapa gitu ya. Pokoknya orang dakwah itu jadi agak-agak ngeri sekarang. Saya itu udah jarang berani pergi malam pakai motor gitu ya, karena ngeri gitu ya. Jadi pakai mobil aja gitu ya, pakai mobil gitu. Kalau kuliah subuh ke Ciledug gitu kan, ada jadwal kuliah subuh ke Ciledug, lalu ke Pinang, lalu ke Bintaro, itu saya pakai mobil terus, nggak berani pakai motor kalau berangkat malam, ngeri. Tahu kenapa jadi ngeri aja tuh ya. Nah, kemungkaran kita tinggalkan, hilangkan kemungkaran, termasuk ada di lingkungan kita. Contoh di gang depan tuh ya, ada yang suka pacaran, ya tinggalkan, usir mereka. Kewajiban kita warga, karena kalau ada perzinahan di depan maka menular ke sini nanti balaknya, musibahnya, itu kan begitu tuh ya. Jangan dibiarkan. Wangdur ma yu'jibuka udunaka. Nasihat yang ketiga dari baginda Nabi, wangdur ma yu'jibuka udunaka ayyakula lakal qaum idza kumta min indihim fa'ti. Wangdur, pikirkan, ma yu'jibuka udunaka, sesuatu yang disukai oleh telingamu. Ayyakula lakal qaum, apabila orang lain yang ngomongin, idza kumta min indihim fa'ti. Contoh, kita ngedenger, bapak ini mah orangnya begini, bapak ini mah orangnya begini. Kalau ada orang ngomongin kebaikan kita, lanjutkan perilaku baik itu, jangan dihentikan tuh ya. Atau kalau orang ngomongin tuh, kok orang tuh senengnya dari kita ini begini, nah kita lakukan. Saya nggak suka dengan ustadz itu ya, kenapa ya, ini, tapi saya seneng kalau dia begini. Nah, yang senengnya itu yang diambil, maka kita lakukan. Jadi kalau ada orang ngomongin kita tentang kebaikan kita, lanjutkan. Kalau itu kita suka didengar oleh kita, oh seneng ya, ternyata kita baik, maka kita lanjutkan. Tapi sebaliknya, wangdur alladzi takrahu ayyakul lakal qaum, pikirkan alladzi takrahu, sesuatu yang engkau tidak suka, ayyakul lakal qaum, orang lain ngomonginmu, orang lain ngata-ngatainmu, idza kumta min indihim fajtanib, maka perilaku yang diomongin oleh orang lain tinggalkan. Contoh, tidak semua ustadz itu baik di hadapan masyarakat walaupun sudah baik. Tidak semua orang dakwah itu baik di pandangan orang walaupun baik. Orang yang mengajak ke jalan agama Allah itu banyak musuhnya, banyak yang tidak suka. Ingat betul Pak, ketika saya masih baru jadi orang warga di perumahan yang saya tinggal dulu, itu ada orang ngomong, saya lewat ke masjid, no Ustadz Tahlil lewat, Ustadz Tahlil lewat, kedengeran lagi, bukan rahasia, mungkin saking pengen kedengeran sama saya disebut Ustadz Tahlil sama dia, karena yang mimpin tahlil waktu itu saya. Kalau ada orang meninggal, saya tahlilan gitu, orang meninggal tahlilan, itu orang bencinya sama saya, Ustadz Tahlil lewat. Saya senyum aja.
Saya senyum. Oh emang iya. Mau diapain? Emang pekerjaan saya tahlilan. Kalau ada orang meninggal ya tahlilan. Kalau dia minta, kecuali nggak minta ya nggak usah. Karena tahlilan bukan kewajiban. Yang wajib mendoakan tuh anak sama keluarga. Tetangga mah bantuin doang, ustadz mah bantuin doang. Makanya kalau orang meninggal dunia nguburin jenazah, saya nggak pernah ngumumin tahlilan. Saya nggak pernah. Bapak nanti malam tahlilan nggak pernah. Kecuali keluarganya nelpon, Pak Ustadz nanti malam tahlilan ya. Tolong sampaikan ke jamaah, baru itu namanya undangan, baru kita datang. Karena tahlilan bukan termasuk perilaku yang diwajibkan dalam mengurus jenazah. Itu mau boleh dilakukan, boleh tidak. Cuman kalau keluarga harus tega amat bapaknya meninggal dia nggak doain gitu. Tapi kalau tetangga bantuin doang. Terus lagi, udah bapak itu saya deketin, Pak. Kali-kali ikut saya deh tahlilan saya. Gitu ya, saya deketin bapak yang ngomongin saya. Nggak mau Pak Ustadz, saya anti tahlilan, bid'ah. Baik, ikut saya satu kali aja. Tuh ya. Tahlil itu isinya baca yasin, tahlil itu isinya zikir, tahlil itu isinya istighfar, tahlil itu isinya doa. Nah, yang bapak larang apanya? Itu makanannya. Nah, makanannya itu memang nggak boleh. Kalau nyusahin orang yang kena musibah itu dosa, nggak boleh. Harusnya orang kena musibah kita antar makanan sesuai hadis Nabi. Makanya Pak, ini kita sedang program. Kalau ada yang kena musibah, tahlilan dilaksanakan, tapi kuehnya dari tetangga sekitar. Jadi kita makannya enak. Saya bawa sepiring, bapak ini bawa sepiring, anterinnya sebelum maghrib. Jadi nggak begitu kelihatan, nah diwadahin. Jadi yang punya rumah nyiapin wadah doang. Nah kita makannya enak. Airnya dari saya, secukupnya 7 hari. Butuhnya berapa? Berapa dus? Saya cukupin. Akhirnya dia ngerti, minum Pak, nggak usah takut. Kalau bapak mengharamkan ini ya, karena ini bukan dari yang musibah. Kalau ada yang meninggal dunia di tempat saya teriak ke RT-nya, tidak boleh dari rumah ini keluar uang serupiah pun. Kalau butuh uang bilang ke saya. Saya begitu, nggak boleh keluar uang serupiah pun, kecuali buat beli kain kafan, itu baru boleh. Karena itu aturannya ya. Kalau kain kafan itu memang dari harta peninggalan, ambulan dari harta peninggalan. Tapi kalau nggak mampu, kita yang tanggung jawab. Saya bilang ke saya, butuhnya berapa? Gitu ya. Tapi dari rumah ini jangan sampai keluar kopi, keluar kue, jangan. Keluar uang buat beli, jangan. Buat masak, jangan. Tapi yuk kita masak di rumah RT, masak sayur asem dah yang enak, bawa ke rumah ini. Habis dari kuburan, seluruh keluarga di sini suruh makan. Nah, ternyata nggak habis, tetangga yang habis ngantar mau ikut makan, monggo. Kan itu pakai uang kita, bukan uang yang kena musibah. Nah ini gitu ya, itu bagian dari sedekah. Tapi yang kena musibah jangan sampai, apalagi nyolatin dibayar, makin salah lagi. Pak, berapa amplopnya? 50. Untung anak saya tiga-tiganya dibawa nyolatin, dapat 150 saya. Sama saya jadi 200, kan itu jadi dosa Pak. Masa nyolatin jenazah kayak begitu? Tinggalkan nyolatin jenazah, bayar, tinggalkan. Oh begitu ya. Terus lagi. Ya, ada lagi Ustadz, ada orang ngomongin ke saya, Pak RW lapor ke saya, Ustadz ada orang ngomongin Ustadz nih namanya Ustadz Amplop dipanggilnya. Wih keren, saya bilang keren ya. Jadi ternyata banyak yang nggak suka juga banyak. Saya bilang saya mau udah transfer sekarang, udah nggak pakai amplop. Itu saya ledekin begitu, udah sampein udah transfer. Jadi orang itu gitu Pak, segitu buruknya kepada seorang Ustadz. Daya pikirannya disebutlah Ustadz Amplop. Kita maafkan Pak, kita maafkan. Kalau itu buruk kita tinggalkan. Jadi jangan sampai kita benci karena orang itu tidak paham. Tidak paham. Itu ya. Nabi saja banyak yang benci, apalagi kita. Jadi kalau kita ke masjid mulu ada yang ngomongin, maklum aja Pak. Tidak semua orang ibadah itu ada yang suka. Habib Rizik itu punya dosa apa? Tapi banyak banget yang nggak suka. Tuh ya, banyak banget yang nggak suka. Dia juga nggak korupsi, nggak apa. Walaupun saya nggak kenal dengan Habib Rizik ya, cuma cerita lihat di TV gitu ya. Nggak pernah ketemu juga dengan Habib Rizik. Cuman mohon maaf lahir batin kalau dipikir-pikir punya dosa apa? Tapi begitu banyak orang nggak suka. Pantes dalam satu hukum wa ainu ridhu an kulli aibin kalilah wa ainu sukhti tubdil masawiyah. Kitab Alfiyah Ibnu Hamdun.
Dalam kitab Alfiyah Ibnu Hamdun begitu, wa ainu ridhu an kulli aibin kalilah wa ainu suhti tubdil masawiyah. Kalau orang sudah suka, kalau orang sudah senang, apapun yang dilakukan oleh orang lain baik, walaupun itu kelakuan itu salah. Tapi kalau orang sudah benci, boro-boro melakukan kesalahan, melakukan kebaikan dianggap salah. Makanya kalau ke orang itu pikiran kita harus baik terus, jangan suka buruk. Karena kalau sudah buruk, buruk semuanya. Kita buruk sama istri, buruk terus. Ngapain ke istri? Buruk aja bawaan. Tapi kalau udah baik pikiran kita, makanya disebut positive thinking. Ini sangat penting dalam kehidupan. Itu hadis yang kedua. Ada 4 berarti ya. Lakukan kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Kalau ada yang ngomongin tentang kebaikan kita, lanjutkan. Kalau ada ngomongin tentang keburukan kita, berarti orang tidak suka, tinggalkan. Itu prinsip dalam kehidupan kita. Baik, itu yang bisa disampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Alhamdulillah nggak ada, ya. Silakan kalau sekalian untuk bertanya di dalam materi atau di luar materi. Insyaallah kalau diizinkan, insyaallah setiap Sabtu kedua, minggu kedua kita ngaji. Karena yang di sana udah saya tukar ke minggu keempat. Yang di sana dengan Ustaz Jepri saya tukar ke minggu keempat. Iya, tapi kalau mau dilanjut, kalau nggak dilanjut juga nggak apa-apa. Sebenarnya minggu keempat itu jadwal di Masjid Baitus Salam. Masjid Baitus Salam tutup selama Covid udah 1 tahun. Jadi dihentikan seluruh pengajian kecuali Jumatan doang. Itu ya. Nah, ya. Makanya diambillah oleh perumahan Panorama minggu keempat di Sangiang. Ternyata di perumahan Panorama pengurus DKM-nya meninggal karena Covid. Nah, jadi saya tidak diundang lagi karena Covid, nggak ada pengajian lagi. Nah, makanya kalau di tempat kami semakin Covid semakin pengajian, per minggu itu sampai 4 kali undang orang dari luar. Itu ya, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Jadi 4 kali, ditambah subuh 2 kali. Sabtu subuh sama ini berarti 6 kali dalam seminggu. Itu ya. Ya, kalau di sana makin diperkuat, bukan makin dikurangi. Karena orang kan nggak sibuk, mendingan di masjid. Itu ya. Kalau meninggal dunia di masjid kan lebih baik daripada meninggal dunia di luar masjid. Itu maksudnya. Alhamdulillah. Itu ya. Tapi protokol kesehatan tetap kita jaga. Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wahdina ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna asbahna nusyriku wa nashhadu hamalata 'arsyik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid ya Dzal 'arsyil Majid. Aghnina bi halalika haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa fadlika man siwak. Allahumma tawil umurana sahih jasadana wa nawwir qulubana thabbit imanana wa sin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qaribna wa syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min sayyi'ah wa anta tawaffana 'alal imani wat taubah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan, yang benar dari Allah, yang salah saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.